Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berinfak sebelum datangnya hari penyesalan. Semoga pembahasan ini mampu mengetuk pintu hati nurani kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam memahami hakikat harta yang kita miliki di dunia ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada manusia yang ingin menyesal dalam hidupnya. Akan tetapi tidak sedikit pula manusia yang menyia-nyiakan kesempatan hidupnya tanpa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Lalai dan tertipu dengan gemerlapnya keindahan dunia adalah sebab yang utama yang mengantarkan manusia akan merasakan banyak penyesalannya. Penyesalan itu akan menjadi derita, akan menjadi siksa, manakala seorang hamba sudah tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Penyesalan itu hanyalah sia-sia ketika rasa sesalnya tidak diterima sebagai satu alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan penyesalan yang tiada guna dan tidak bisa ditebus adalah penyesalan di akhirat nanti. Di antara yang akan merasakan penyesalan adalah penyesalan seorang hamba yang tidak mau berinfak sewaktu dia hidup di dunia ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahwa secara zahir perintah dalam ayat ini adalah menunjukkan sebuah kewajiban. Dan banyak ulama yang berpandangan bahwa ayat ini berbicara tentang zakat wajib karena di akhir ayat tersebut ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Ada pula yang berpendapat bahwa ini berbicara tentang kedua-duanya, yaitu tentang zakat wajib dan infak sunnah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berpendapat bahwa ayat ini berlaku untuk mengeluarkan harta yang wajib dan berlaku pula pada pengeluaran harta yang sunnah. Hal ini tergantung kondisi hukum jihad, apakah wajib setiap personal ataupun tidak. Imam Al-Qurtubi rahimahullah pun berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berinfak dari rizki yang Allah berikan kepada mereka dan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan peringatan agar tidak menahan harta, tidak berinfak sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli, serta tidak ada pula kesempatan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya berinfak dari rizki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan-jalan kebaikan. Dan infak tersebut
dikeluarkan sebagai tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb dan Raja manusia. Maka bersegeralah kalian untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bukti kelemah lembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memerintahkan mereka untuk bersegera berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, baik berbentuk sedekah wajib maupun yang sunnah. Hal itu dilakukan agar menjadi tabungan amal kebaikan seorang hamba di akhirat nanti, yang pada hari itu seorang hamba sangat membutuhkan catatan amal kebaikan sekalipun hanya sebesar biji sawi saja. Sebab pada saat itu tidak berlaku lagi jual dan beli. Manusia tidak bisa menebus dirinya sekalipun dengan emas sepenuh bumi. Teman, sahabat dekat, keluarga, dan kedudukan tidak bisa memberikan manfaat dan bantuan baginya nanti di yaumal kiamah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 tadi memerintahkan kepada kita agar bersegera berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengeluarkan harta kita untuk digunakan dalam amal-amal kebaikan. Sebab harta yang digunakan untuk amal kebaikan adalah amal soleh yang akan mendatangkan manfaat di hari kiamat nanti. Adapun setelah manusia meninggal dunia, maka amal salehlah yang akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak berinfak, dan tidak bersedekah akan merasakan penyesalan akan harta yang pernah dia milikinya. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak berinfak, dan tidak bersedekah akan merasakan penyesalan akan harta yang pernah dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kalian dari sebagian apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kalian. Lalu dia pun berkata, Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang sangat dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang salih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Munafikun ayat ke-10 dan ke-11. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 banyak mengandung mutiara faedah yang bisa dipetik darinya. Di antara faedah tersebut adalah yang pertama, seorang hamba dituntut untuk memanfaatkan segala fasilitas hidup yang dimilikinya, yaitu untuk hal-hal yang bermanfaat buat kehidupannya di akhirat nanti. Yang kedua, harta yang dimiliki oleh seorang hamba tidak akan memberi manfaat di akhirat jika tidak digunakan pada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempersiapkan diri untuk kebahagiaan akhirat agar tidak menjadi hamba yang menyesal di kemudian hari. Kemudian yang keempat, yaitu peringatan agar tidak lalai dengan mengerjakan amal-amal yang menjadi sebab kesuksesan di akhirat. Karena di akhirat
sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali amal soleh yang telah dikerjakan sewaktu kita hidup di dunia ini. Yang kelima, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal salih, dan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di antara sebab utama yang penting untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ahlul ma'rufi fid dunya, hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Wa ahlul munkari fid dunya, hum ahlul munkari fil akhirah." Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat. Dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat. Semoga pembahasan ini bisa mengetuk pintu hati hamba-hamba yang mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.